Shalom Bu Murni dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Yeskel Christopher dengan NIM 2009 1030 2054. Perkenalkan, nama saya Helen Tesalonika Yoci dengan NIM 20071010101145 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratasari dengan NIM 190910301143 dari kelompok 1. Shalom, perkenalkan nama saya Meselia Ripka Sirapa dengan NIM 2009-031-01031 dari kelompok 1. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Katrin Melani Sinaga dari kelompok 1 dengan NIM 2009101101072. Baiklah, di video ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai rehabilitasionisme, rekonstruksionisme, dan retribusionisme, mana ketiga pandangan ini yang paling sesuai dengan iman Kristen. Namun sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mengerti dan memahami apa ketiga pandangan ini. Berikut penjelasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekarang saya akan membahas sedikit mengenai pandangan hukuman mati rehabilitasionisme dalam agama Kristen. Pandangan ini bertitik tolak bahwa tujuan keadilan ialah merehabilitasi, bukan retribusi atau nyawa diganti dengan nyawa. Keadilan itu harus ditegakkan untuk pihak korban dan pihak pelaku. Tetapi, keadilan itu sifatnya merehabilitasi atau memperbaiki, bukan untuk membalas. Di sini, saya akan menjelaskan terkait rekonstruksionisme. Pandangan ini mengatakan bahwa hukuman mati harus diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan besar. Seperti tertulis dalam Perjanjian Lama, kejahatan tersebut seperti pencabulan, penculikan, pembunuhan, nabi palsu, dan lain sebagainya. Dasar pandangan ini adalah bahwa hukum moral yang diperintahkan oleh Musa masih diterapkan pada masa kini. Selanjutnya ada pandangan retribusionisme, di mana pandangan ini menganggap bahwa untuk mendapatkan satu keadilan atau mencapai satu jalan keadilan, pelaku kejahatan perlu dikenakan satu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pandangan ini juga menyatakan bahwa sebenarnya hukuman mati itu diperbolehkan untuk beberapa kejahatan besar yang dapat mengakibatkan kematian kepada korban. Contohnya seperti pembunuhan. Jelas, pandangan ini sangat berlawanan dengan pandangan rehabilitasionisme. Menurut hasil kelompok kami, jika kita melihat dari sudut pandang perjanjian baru, di mana standar hidup orang Kristen dipertinggi di zaman ini, maka pandangan yang paling sesuai dengan iman Kristen adalah rehabilitasionisme. Meskipun perjanjian baru tidak menolak rekonstruksionisme dan retribusionisme secara langsung, namun kita lihat dari teladan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 1-11, di mana ia tidak menghukum atau menghakimi seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, melainkan dengan penuh kasih menyuruh wanita itu pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Mungkin sebagian besar orang menganggap bahwa teladan ini bukan berarti Tuhan Yesus menolak hukuman mati, melainkan ia hanya memberitahu kepada kita bahwa manusia itu berdosa dan tidak layak untuk menghakimi sesamanya. Akan tetapi, jika kita lihat dari kitab lain, banyak sekali perkataan Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni, menegur, bahkan kepada mereka yang jahat kepada kita sekalipun. Adapun kita dapat melihat di dalam Matius 7 ayat 1, Roma 2 ayat 1-2, Roma 14 ayat 1, Ibrani 10 ayat 30, dan masih banyak lainnya, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi sesama kita. Di dalam ayat-ayat tersebut, tidak dikatakan bahwa kita jangan menghakimi, terkecuali orang yang berbuat dosa yang sangat berat. Atau ayat tersebut tidak menyatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang kalau orang itu berbuat suatu pelanggaran yang sangat berat. Di dalam ayat-ayat tersebut juga menyatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi, sebab penghakiman hanyalah milik Tuhan.
Lantas sikap apa yang perlu kita lakukan untuk merubah seseorang agar tidak berbuat kejahatan lagi? Yang pertama, kita perlu mengampuni dia. Sampai berapa kalikah itu? Di dalam Matius 18 ayat 21-22 mencatat bahwa kita perlu mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Ini menandakan bahwa kita perlu mengampuni sebanyak mungkin dengan tidak jenuh-jenuhnya. Jika kita sudah mengampuni seseorang, lantas apa yang perlu kita lakukan? Dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4 dan Matius 18 ayat 15 dan 17 mengatakan bahwa kita perlu menegurnya. Namun jika ia tidak mau mendengarkan teguran tersebut, maka Alkitab mengatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat ini jelas tidak menyarankan untuk membunuhnya, melainkan hanya memberi sanksi sosial. Nah, gimana? Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh teman-teman saya, kita dapat menarik kesimpulannya bahwa pemerintah memang diberikan kuasa untuk menjadi wakil otoritas Allah. Seperti yang dapat kita lihat di dalam Roma 13 ayat 4, akan tetapi segala sesuatu yang pemerintah kerjakan haruslah seturut dengan kehendak hati Allah. Keputusan yang pemerintah berikan haruslah dari Allah itu sendiri. Allah itu adalah kasih. Kasih-Nya itu yang telah mengampuni kita. Karena kasih-Nya pula, Ia rela berinkarnasi menjadi manusia untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Tugas kita hari ini ialah untuk melanjutkan kasih Allah ini. Sekian dari kelompok 1. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.